Selamat malam semuanya. Balik lagi di Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo dan gue Faris. Fedian masih mengurusi pertunangan dia ya di Instagramnya ya. Jadi memang mungkin Fedian akan di beberapa video lagi sibuk dan lagi gak bisa. Jadi kita berdua dulu guys. Yoi guys. Gitu. Dan mungkin kenapa kalau ditanya kenapa video yang apa Ica nggak tayang gitu ya. Ada kabar buruk Kabar buruk bro. Memang kayaknya tidak diberikan ini ya sama apa penjaganya Ica. Asik. Kehapus anjay filenya. Itu emang udah tanda is. Udah kan namanya nggak boleh dikasih tahu gila penjaganya kan. Penjaga Ica. Biasanya nggak boleh dideskripsikan. Iya. Jadi mungkin itu bro. Kalau lu percaya tidak percaya itu dia tidak mau berarti ya. Kalian komen di bawah lah kalau pengen ini, ntar kita bisa rekam ulang mungkin. Iya bisa rekam ulang. Ica misalkan wejangan yang dikasih wejangan atau mungkin ya kayak menurut gue sih kayaknya langsung ekspedisi aja diajak gitu ya sekalian gitu maksudnya kan. Jadi kayak sekalian kita ngobrolin horornya akan seperti apa dan lain sebagainya. Seru sih menurut gue, belum selesai aja kayaknya kalau untuk horor sih sama Mas Angga. Iya benar. Asik dah. Kali ini bahas apa nih sini? Ini bahas monster nih. Kita udah lama mungkin nggak bahas monsteran ya. Iya gue jujur gue nyari mitos. Iya, apa sih? Lake Vostok monster, katanya monster yang udah lama. Iya. Sebenarnya tertimbun. Gue jadi kayak anjing Jurassic World, bro. Jadi bukan alien, bukan makhluk apa ya? Makhluk kripto apa sih? Gue bingung juga bilang. Tapi di teorinya sih bener-bener makhluk yang dulu eksis, tapi sampai sekarang masih hidup tersembunyi gitu. Tersembunyi atau di ini ya? Apa namanya biasanya kalau di es gitu? Oh iya apa? Membeku. Iya, tapi kayaknya gue belum tahu sih secara ilmiahnya kalau seandainya hewan tuh dibekuin tuh butuh berapa lama? Tau gak sih ada video yang suka ikan kadang beku terus tiba-tiba kalau udah ini dia hidup lagi kayak gitu. Nah, itu sebenarnya gue masih juga nggak terlalu paham sih konsep namanya cryogenik ya. Iya. Kayak orang kalau dibekuin ketika dia dilelehin emang masih hidup ya kayaknya. Itu gue penasarannya. Captain America sih bisa. Bukannya ini ya apa? Orang kedinginan aja kan ya hipotermia ya. Tapi suhunya makanya suhunya sampai seberapa? Maksudnya gue masih belum paham tuh sainsnya apakah memang bisa kalau dibekuin bisa hidup lagi atau memang meninggal cuma keadaannya DNA-nya masih sempurna aja gitu. Cuma kan kayaknya kalau seandainya dibekuin total kayaknya apa ya? Kayaknya ada beberapa organ yang juga nggak bisa. Bukan mati ya? Iya mati kan. Beku semuanya. Mungkin analogi paling mudahnya adalah kalau daging dibekuin lebih lama freshnya gitu kan. Cuma kan itu matinya. Iya. Yang teori Disney aja, lo ingat gak? Iya yang tahu. Disney dibekuin, itu kan dia mati mau. Iya mati. Mau dihidupin lagi kan, maksudnya mau dikloning. Iya mau dikloning. Maksudnya biar apa organ-organ itu kayak ininya nggak dirusak ya. Kayak gitu. Iya. Ya gue juga penasaran sih gimana sistemnya, kayaknya memang belum ada ya. Memang belum. Yang kayak Interstellar gitu kan. Iya yang kayak Interstellar yang tidur. Itu pun kalau air keriput ya. Mungkin logikanya kan gitu juga kan. Gue rada mikir gitu. Cuma apa yang ngebuat mereka bisa gitu. Cuma ini menarik sih ya. By the way ini mungkin yang untuk member kalian nonton duluan kayaknya ya. Yoi pasti. Gokil, nonton duluan. Nanti tulis di kolom komentar aja kita mau bahas apa lagi. Untuk next episode-nya kayaknya lumayan ada beberapa konspirasi yang kayaknya gue mau kembali selain di horror lagi sih. Maksudnya selain horror lah topik-topik yang asik ini menurut gue salah satu yang asik sih. Gue bacain aja kalau gitu ya. Jadi Danau Vostok, sebuah danau yang tersembunyi di bawah es Antartika dengan kedalaman lebih dari 4 km. Telah lama menjadi pusat spekulasi ilmiah dan teori konspirasi. Salah satunya legenda paling misterius yang muncul adalah Lake Vostok Monster. Makhluk misterius yang diklaim hidup dalam lingkungan tertutup selama jutaan tahun. Meskipun komunitas ilmiah resmi belum mengkonfirmasi keberadaan makhluk ini, berbagai klaim kebocoran informasi dan juga pernyataan anonim telah membentuk narasi menegangkan yang mendekati kisah fiksi ilmiah. Jadi kayak Bigfoot ya. Iya, mungkin kayak Bigfoot ya. Gua juga penasaran sih. Kita nggak tahu ada 4 kilo bro, 4 kilometer bro, kedalamannya bro. Sangat dalam sekali sih. Jadi menambah ini dah. Apa? Kemisteriusan Antartika. Iya ya. Gue juga tadi pas mikir gitu apa Hollow Earth ya. Mungkin Hollow Earth kayak gitu. Jadi banyak alasan kenapa orang nggak boleh ke Antartika gitu. Iya, karena ada makhluk juga bro. Gitu. Gue jadi pikir kayak ini tau apa namanya Godzilla vs Kong, mungkin ada salah satu terinspirasinya kali ya. Bener sih. Kan ada monster-monster di bawah yang makhluk di bawah itu kan Titan. Ini menarik sih. Ini ada kronologinya bro ternyata bro. Kronologi penemuan dan juga penelitiannya. Jadi tahun 1950 sampai 1980 penemuan dan awal eksplorasinya nih.
Tahun 50-an ilmuwan Soviet pertama kali mencurigai adanya danau subglasial melalui analisis seismik. Namun belum ada tindakan nyata untuk eksplorasi. Tahun 74 melalui radar penembusan es, tim Uni Soviet memastikan keberadaan danau Vostok yang ukurannya diperkirakan setara dengan danau Ontario. Jadi memang ada danau katanya kalau menggunakan ini ya, radar ya. Tuh gue nggak tahu sih sebenarnya subglasial, mungkin danau yang beku gitu kali. Iya. Maksudnya di bawah air beku ada danau airnya gitu kali ya. Kalian tolong komen di bawah kalau tahu subglasial itu apa. Atau mungkin itu subglasial apa kayak ini ya? Lu tau gak sih yang kayak di laut, tuh di bawah laut tuh masih ada danau lagi gitu. So, ada laut air lagi gitu. Tapi gue nggak tahu. Tapi glasial itu setahu kan es. Iya. Jadi mungkin di bawah es itu ada lagi ya. Iya. Nah ini tahun 89 sampai 2000 proyek pengeboran dimulai. Anjir serius nih ternyata. Tahun 89 Soviet memulai pengeboran di stasiun Vostok, tetapi baru pada tahun 96 mereka menyadari telah berada di atas danau. Gokil. Menarik juga. Oh iya. Bener berarti lumayan pengeboran tebel ya. Tebel banget nih. Tetapi iya tahun baru pas tembus baru ada danau, bro. Tahun 98 pengeboran dihentikan pada kedalaman 3,6 kilo. Buset, ini dalam loh ngebornya loh menurut gua. Karena kekhawatiran akan mencemari ekosistem yang belum tersentuh. Iya sih. Iya, kalau seandainya lo es kan di situ banyak bakteri-bakteri. Iya benar. Banyak bakteri, zaman prasejarah. Iya, prasejarah anjir, bro. Gue yakin lebih mematikan dibanding Covid kayaknya dah anjir. Mungkin bisa jadi. Iya kan? Zaman dulu gitu. Terus tahun 2000 danau ini dikonfirmasi sebagai danau subglasial terbesar di Antartika. Para ilmuwan memperkirakan danau ini tertutup selama 15 sampai 20 juta tahun, bro. Anjir. Berarti gue jadi penasaran sih. Zaman es banget sih ini. Gue penasaran, bro. Iya kan? Gokil sih menurut gue. Lebih dari zaman es. Iya, zaman es lebih. Bahkan setahu gue berapa belas ribu. Iya. Itu sampai 15 juta anjir. Zaman dinosaurus, coy. Hewannya apa anjir maksud gue? Iya, gue jadi penasaran dah, maksudnya survive nggak ya di bawah situ, maksudnya ada ekosistem sendiri gitu. Iya. Berarti kan kita belum pernah ke situ berarti kan. Sebenarnya berarti dulu bukan es di situ dong, maksudnya. Iya, danau. Iya, danau kan. Bisa jadi danau mungkin. Anjir, kejadian apa yang ngebuat dia tertutup juga ya? Gue penasaran sih. Iya, gue jadi penasaran kalau ada foto-fotonya, nanti kita lihat foto-fotonya deh. 2012 sampai 2013 titik balik munculnya konspirasi nih. Pada Februari 2012 Rusia mengumumkan bahwa mereka berhasil mencapai permukaan air danau setelah pengeboran 30 tahun. Wow. Ngebornya 30 tahun, bro. Lu bayangin tuh. Oke. Abis itu Maret 2012 tim Rusia mengklaim kehilangan kontak radio dengan markas selama 5 hari. Ketika kembali mereka hanya memberikan informasi minimal tentang hasil, jadi sedikit gitu ya. 5 hari hilang. Balik-balik cuma ngasih informasi dikit gitu. 2013 sampel air yang diambil menunjukkan adanya bakteri tak dikenal, memicu spekulasi tentang bentuk kehidupan asing di danau tersebut. Ya memang pasti. Anjir, gue jadi penasaran sih. Karena kan kalau dari ini yang gue ambil dari tadi recapnya ya, dia cuma ngebor doang. Jadi dia nggak ngeliat kan di dalam itu ada apa aja gitu. Dia cuma ngambil sampel yang dia dapat dari hasil boran itu doang, dia angkat terus udah gitu. Gue penasaran sih, maksudnya kan itu pasti dalam tuh. Di bawah ada apa, ada bakteri apa. Ini riskan sih menurut gue sih. Keputusan yang sangat riskan untuk dia ngebor sampai 4 kilo. Dan anjir siapa bro? Masalahnya itu hewan apa anjir ya? Gue jadi makin ini sih sama apa, hewan-hewan bawah laut gue. Iya sih. Cuma kayak feeling gue sih ya, ini kalau memang benar ada juga ya ketupat es ya. Gue juga gak tahu dia makannya apa, tapi mungkin ada apa sih, kerangka-kerangka. Tapi yang menurut gue yang lebih baik kayaknya bakterinya sih ya. Kayaknya kalau hewan udah gak mungkin hidup sih. Tahu ya. Tapi suhunya habis dibor tiba-tiba ada danau juga ya. Bisa aja sih, suatu apa ekosistemnya di situ ada sendiri gitu, makanannya bisa tercipta. Oke, penasaran gue. Dan juga kan kayak gitu yang es di bawahnya di danau mungkin gak cuma Lake Vostok doang gitu. Iya. Ada mungkin kayak lautan-lautan atau danau kecil lain yang beku terus di bawahnya ada air. Dan itu pasti mereka juga nggak berani ngebor kan. Pasti nggak berani. Didiemin gitu karena takut ada bakteri yang berbahaya atau ekosistem sekitar jadi rusak. Gue jadi penasaran sih di dalam situ ada apa aja. Gila ya maksud gue ya. Tapi maksud gue nih salah satu yang kayak project-project kayak gini gue mendukung sebenarnya. Tapi maksud gue membahayakan manusia sih memang sih. Maksudnya kita takutnya merusak
itunya sih ekosistem sekitaran Antartika, terus tiba-tiba ntar jadi apa, malah jadi kiamat cuy. Iya, gue juga sempat berpikir kayak gitu ya. Tapi ya di salah satu yang apa sih, kadang manusia juga penasaran kan nggak bisa ditahan ya. Memang harus pakai teknologi kali. Iya. Kayak dimasukin drone atau apa. Iya, buat ngelihat gitu, buat ngelihat aja. Iya. Kayak gue coba bawah laut aja belum bawah laut itu gue kemarin ada nonton satu video, gue nggak tahu ini bener apa enggak, namanya juga di Instagram media reels ya. Intinya ada orang habis nyelam kedalaman berapa gitu, dia pas naik tuh harus cepet-cepet dibuka bajunya, badan ininya, terus harus nyelam di kolam apa gitu, gue lupa. Jadi kayak untuk netralisir karena tekanan apa gila ya. Sampai karena memang ada yang hewan bawah laut yang dari kedalaman terbawah tuh yang blobfish. Iya itu di atas berubah kan, naik, jadi jelek. Iya. jadi bengap gitu. Iya. Padahal kalau di bawah biasa aja. Perubahan fisiknya luar biasa juga sih berarti. Nah, ada beberapa teori guys. Yang pertama ada teori raksasa prehistorik. Jadi menurut bocoran anonim yang muncul di forum-forum seperti Good Luck Production dan Reddit, seorang ilmuwan Rusia mengklaim bahwa timnya menemukan organisme akuatik berukuran besar yang menunjukkan inteligensi dan perilaku defensif agresif. Makhluk ini disebut mirip gurita atau cumi-cumi raksasa, namun dengan susunan genetik yang sangat berbeda dari makhluk laut manapun gitu. Wow, berarti dia gurita raksasa. Cuy. Ini apa namanya? Aduh, gue lupa lagi dulu. Beda ya kalau yang di segitiga bermuda tuh bentuknya apa ya? Bukannya kayak gurita juga ada ya bentuknya? Kraken kali ya? Ya kraken. Kraken bro, apa dajjal ya di situ ya? Dajjal bro. Kraken sih bisa jadi. Iya. Kalau di ini mau apa ya namanya? Creepypasta gitu tuh, kriptozoologi namanya organism 46B. Ada klasifikasi. Itu nama monsternya. Disebutnya organism 46B. Mungkin udah mati, tapi gue penasaran sih. Jadi gue jadi kayak anjir, kalau masa sih di danau itu nggak ada apa-apa gitu ya? Iya kan? Iya kan? Kepo juga. Ini versi ininya guys ya, versi lebaynya nih. Iya. Versi kriptozoologinya. Jadi large intelligent entity, terus bisa shape shifting, camouflage dan mind control, bro. Gokil bro. Ini kalau versi lebaynya nih bro. Gokil. Mungkin dia urban legendnya. Sebelum dinosaurus dia ini kali ya. Sebelum manusia sepinter ini dia anjir yang pinter bro. Iya benar. Tapi peradabannya punah anjir. Rifle. Oh iya. Pinter kan. Itu kayak pinter. Bentuknya gurita cuma pinter aja, sentient. Kayak gitu mungkin. Nih ada teori kedua, yaitu eksperimen militer rahasia. Beberapa teori menyebutkan bahwa Danau Vostok ini bukan sekedar situs ilmiah, tapi juga tempat eksperimen rahasia militer Rusia. Dikatakan bahwa organisme yang ditemukan bisa jadi hasil dari eksperimen biologis atau senjata biologis masa perang dingin yang dibuang ke danau melalui celah es. Wow. Dibuang. Oke, tempat eksperimen. Anjing. Mungkin ini kali ya, pertama pas dibikin tuh masih kecil tuh, terus dibuang ya malah jadi gede. Jadi dewasa hidup gitu ternyata. Gue tuh kalau ngomongin eksperimen gini gue jadi kepikiran. Kayaknya gue yakin setiap negara besar ya, apalagi gue yang ingat yang paling rame dah adalah Nazi. Punya eksperimen gila gitu. Masa satu aja gak ada yang berhasil sih anjir ya? Maksud gue penasaran sih. Kan sebenarnya ada konspirasinya film Overload. Iya kan, yang dia menemukan eksperimen Nazi itu ternyata berhasil gitu. Iya, tapi sama dia diledakin. Iya, sama dia diledakin dan tiba-tiba ditanya ada apa di sana, dia cuma ngomong nggak ada apa-apa. Iya. Gitu kan. Jadi biar dia yang tahu, karena dia tahu kalau seandainya siapapun yang tahu eksperimennya, apalagi negara besar, mereka yakin eksperimen itu tidak akan dihancurkan tapi dikendalikan. Yoi. Sama halnya kayak film Mission Impossible tuh kayak gitu kan. Si AI itu kan kayak gitu maksudnya. Okay. Jadi kayak maksud gue menarik sih kalau seandainya terjadi eksperimen, dan ini eksperimen yang membahayakan juga sih menurut gue. Tapi gue ini ya penasaran juga ya. Kita kan zaman kita hidup tuh udah gak ada perang dunia lagi kan. Iya. Maksudnya terakhir tuh kan perang dingin tuh yang paling ini. Dan kayaknya sih menurut gue orang-orang melakukan eksperimen itu gara-gara perang kan. Pasti kita saling biar duluan teknologi. Jadi kalau lu punya senjata, dulu Jerman punya gas tuh. Iya. Ya mungkin misalkan kita ada perang dunia ketiga, gue yakin kayaknya ada dah eksperimen biologi lagi gitu. Tapi berarti senjata. Kan kayaknya perang dunia pertama sama kedua tuh jaraknya juga nggak begitu jauh ya sebenarnya.
dengan masa tenang ini yang gue mungkin ada beberapa kan, maksud gue setahu gue pernah baca PBB juga selama PBB berdiri tetap terjadi ada beberapa peperangan yang terjadi. Cuma maksud gue dengan masa tenang ini gue yakin nih negara-negara ini tuh juga jadi nyiapin kayaknya deh. Iya. Dengan bentuk apapun itu nanti gitu ya, senjata apapun yang mereka juga tidak memperdulikan kalau misalnya hancur udah hancur sekalian aja kita guys gitu. Atau misalnya kayak radius bomnya Amerika gitu misalnya, dia nggak peduli negara tangga, pokoknya dia ketika bomnya diledakin nggak nyampe Amerika aja. Iya sih benar. Sebenarnya kan mereka egoisnya kayak gitu kan gitu. Iya, apalagi dengan teknologi sekarang gitu ya. Kalau misalkan mereka kalau perang dingin ada space race gitu, terus tiba-tiba ada perang dingin lagi, race-nya tapi bukan ke space tapi untuk bikin senjata biologi yang dulu-duluan bikin senjata biologi dengan teknologi sekarang sih wah gila, ngeri bro. Kita karena udah nggak perang gitu ya, maksudnya ya bagus gitu. Tapi kayak waktu perang dunia kedua, lu lihat pesawat Amerika itu secanggih apa gitu. Sekarang kita nggak tahu dia. Teknologi terbatas. Dia punya apa sekarang maksudnya kan? Rusia punya apa juga kita nggak tahu bro. China yang paling ketutup. China. Kita nggak tahu anjir. Bener. Itu tuh yang sebenarnya yang paling ngeri kan. Siapa yang bilang ya? Korea Utara yang bilang punya nuklir ya? Apa gitu, gue lupa, yang sempet rame juga gitu. Indonesia punya apa guys? Kita tanya. Tinggal menjilat negara yang paling kuat aja nanti. Atau enggak siapa ada enggak, kalau Indonesia apa gampangnya ketika di perang Indonesia, kalau misalnya orang butuh hiburan memesnya di sini bro. memes perangnya banyak bro. Wancak kembali lagi, wancak bro. Gokil. Nah itu tadi teori kedua. Teori ketiga adalah bukti kehidupan asing. Jadi karena kondisi Danau Vostok ini menyerupai lingkungan di Eropa. Iya di Eropa. Oh mirip atau salah satu bulannya Jupiter. Iya Eropa salah satu bulan Jupiter. Beberapa ilmuwan dan teori konspirasi menyebutkan bahwa penemuan di danau ini mungkin adalah bukti pertama kehidupan non bumi. Spekulasi ini didukung oleh keputusan Rusia untuk merahasiakan sebagian besar data dan menolak permintaan kolaborasi dari ilmuwan internasional. Anjing. Gokil, karena bro. Memang ekosistemnya mirip sama bulan Eropa. Jadi misalkan dia nemuin sesuatu nih, pasti di Eropa juga kayak gini gitu mungkin. Menurut mereka. Jadi ketika mereka menemukan, berarti kita tahu nih di Eropa ada kehidupan sebenarnya di Eropa. Gila. Tahu ke orang-orang. Tapi Rusia udah start duluan gitu dengan nemuin nutup-nutupin kayak gitu, nggak mau dibantu, jadi makin penasaran ya. Berarti yang punya ininya Rusia. Iya, maksudnya Rusia yang punya gitu. Dokumennya. Soviet. Penasaran aja deh kalau kayak gitu ya. Jadi maksudnya kayak dibantuin nggak mau ya. Iya benar. Masa dibantuin nggak mau aja. Si ilmuwan internasional dia nggak mau ya. Atau mungkin ya benar, kalau dia ngebuang benda-benda sehabis perangnya takut ketahuan, it makes sense, takut gitu jadinya. Iya benar. Tapi atau sebenarnya dia menyimpan kayak di situ ada sumber yang dia nggak tahu juga, yang mungkin dia perlu explore gitu. Iya. Iya kan? Ya, kayak begini nih, yang kayak gini-gini nih. Yang menariknya gitu menurut gue. Ini ada reaksi sama klarifikasi resmi 2013 Institut Penelitian Nuklir Rusia menyatakan bahwa organisme yang ditemukan bukan alien, melainkan ekstremofil baru yang bisa hidup di lingkungan ekstrim. Nah itu namanya berarti kan ada kayak satu makhluk yang sebenarnya bisa di lingkungan ekstrim, mau itu sepanas apapun atau sedingin apapun bisa, karena mereka sudah berevolusi tubuhnya untuk itu. Berarti kayak gue yakin ada sih makhluk-makhluk di bawah laut es yang tebal gitu atau di mana. Tapi hidup maksudnya. Hidup atau beku misalnya. Gitu ya. Kalau dia kan kayaknya yang bisa hidup. Ekstremofil berarti makhluk yang bisa hidup di kondisi yang ekstrim. Apa bentuknya ya? Gue gak yakin kalau kayak gitu, kalau danau kayak gitu mungkin bukan bakteri doang kali ya? Antropod ya. Iya mungkin bisa jadi. Tapi mungkin kecil-kecil kali. Iya, yang kecil-kecil. Gila juga tapi. Ini 2014 sampai 2017 beberapa peneliti independen menyebutkan bahwa tidak ada bukti kuat tentang adanya makhluk besar. Sebagian besar spesimen hanya berupa mikroorganisme. Iya, betul. Berarti yang kecil-kecil. Kecil. Itu malah yang kecil-kecil bahaya, bro. Kalau misalnya nyerang nggak tahu ya. Ternyata kuat. Iya, ternyata kuat sih. Gue kayak ngeliat film apa namanya? Aduh, gue lupa, Live ya? Apa gitu, lupa gue. Gokil bro, kecil-kecil kuat yang kita nggak tahu, dan mungkin alien kita juga nggak pernah tahu bro. Bener. Kalau misalnya, ya maksudnya kan, berarti kan itu makhluk yang baru gitu ya. Iya. Dan apa mungkin ini ya jadi senjatanya Rusia ya? Iya. Makhluknya ya.
disimpan gitu. Gue yakin ada kali ya, ada yang lu tau ini gak sih, gue gak tau ini bener apa enggak ya, balik lagi gue gak tahu ini bener apa enggak. Gue suka nonton di Instagram tuh hasilnya yang video AI terus di dubbing yang kayak, kalian tahu nggak kalau seandainya ada gitu yang pakai baju dokter gitu, ada. Tapi bukan, maksudnya bahasanya bahasa luar tapi enggak Pak Indonesia ya. Kalau kalian mau bikin video kayak gini, kayak gitu kan. Nah waktu itu dia ngasih tahu, gue nggak tahu itu bener apa enggak ya, cuma kan dia sering ngasih informasi atau fakta-fakta kayak on the spot dulu gitu ya. Dia bilang ada satu penelitian kalau seandainya orang ini menyuntikkan bisa dari ular ke badannya setiap hari. Terus? Setiap hari sampai akhirnya gue lupa caranya gimana, pokoknya gue lupa. Intinya kan harusnya mati dong, tapi dia dosisnya pelan-pelan gitu. Jadi tubuhnya itu bereaksi lama-lama menyesuaikan. Terus? Dinaikin sampai berapa lama gitu gue lupa. Sampai akhirnya dia udah digigit berapa puluh ular, berapa ratus ular, dia nggak bakal ini. Dan karena udah sekebal itu, dan darahnya jadi antibody. Kalau seandainya kita manusia kena gigitan ular, itu jadi kayak anti ininya, anti venomnya. Gue nggak tahu itu benar apa nggak ya, tapi gue nonton di video itu. Dulu nih, takutnya apa? Akunnya. Aduh. Bukan yang pakai kata-kata kotor, tau nggak? Ada yang pakai kata-kata kotor kan, goblok kayak gitu. Enggak, bukan. Tapi dia orangnya kelihatan ngomong. Enggak, animasi. Animasi. Bukan yang kata-kata kotor ya. Iya. Karena kata kotor kan kocak ya. Gue malas tuh kadang. Karena lagi serius bener kata-kata kotor. Enggak, dia yang bener tuh. Nah, itu nggak tahu deh. Mungkin dia bilang, bisa jadi. Kalian tahu nggak kalau pernah ada manusia dikasih eksperimen ular, dikasih dikit banget dosisnya, dinaikin. Itu eksperimen sampai akhirnya dia nggak kebal dan dijadiin antibody gitu. Maksudnya apakah bakteri-bakteri ini ya eksperimen ke manusia gitu, coba diminum atau ya apa? Kalau eksperimen bisa sih. Iya kan, lama-lama tiba-tiba jadi superhuman, kita nggak tahu. Perang dunia ketiga munculnya kan. Bener, Winter Soldier. Iya bro, makanya itu yang paling nggak boleh. Misalnya kalau orang minum danau itu, wah gokil sih. Terus namun tidak ada publikasi resmi yang mendetail tentang semua data yang diperoleh sama tim Rusia nih, memperkuat anggapan bahwa informasi telah disensor gitu. Ya apa ya, ini mungkin contoh terlalu liar lah konspirasi, tapi kayak Trump yang pernah ngebongkar yang John F Kennedy aja filenya itu aja banyak rahasia gila-gilaan bro. Terus jadi gue yakin, gue rada percaya kalau seandainya hal yang udah ditutup-tutupin, nggak mau dibantu, fuck lah, pasti menurut gue ada sesuatu di situ. Masa kalau nggak ada apa-apa ngapain anjir? Iya sih. Dan dia udah ngebor 30 tahun nih, ngapain kalau seandainya dia tidak tahu ada sesuatu? Dengan cuma rasa penasaran yang ngeluarin biaya 30 tahun, pasti kan dia jadi punya. Penasaran sih gue. Iya kan, pasti kan dia meskipun udah misalkan nggak ada Lake Vostok Monster ya. Iya. Ada Lake Vostok Monster dah. Iya. Ada mikroorganisme apa aja gitu. Iya. Yang misalkan bisa dijadiin bahan penelitian terus diumpetin aja, penasaran sih. Atau apa ternyata apa sih namanya, mungkin selain emas atau aluminium atau apa yang elemen baru gitu yang kita nggak tahu kan. Ya 4 kilo men, jauh banget itu dibor. Sumpah nggak mau guys, jauh banget itu. Ya wajar 30 tahun lah. Iya benar sih. Dan menemukan sesuatu hal yang gila menurut gue. Kalau enggak penyembuh penyakit langka. Iya. Maksudnya sama dia disimpan buat dimonopoli nanti. Iya. Gila. Ketika dunia udah chaos, dia yang jadi penyelamatnya nanti. Menarik sih nih. Ini Rusia, ini salah satu monster yang gila-gilaan nih. Nah, kenapa konspirasi ini tetap hidup gitu? Maksudnya sampai sekarang masih dibahas kadang. Jadi lingkungan tertutup dan sulit diakses gitu ya. Lokasi Danau Vostok ini sangat ekstrim dan hanya bisa diakses oleh tim terbatas. Membuat verifikasi independen hampir mustahil banget ke sana. Kehilangan kontak komunikasi. Hilangnya kontak sama beberapa hari tanpa penjelasan resmi penambah misteri. Betul. Ya iyalah. Ngapain anjir kontaknya hilang gitu. Kurangnya transparansi. Rusia juga nggak publikasi popularitas di budaya pop ya. Like Vostok sering dijadikan inspirasi film, video game, dan serial dokumenter tentang alien, monster, dan eksperimen rahasia gitu. Jadi mungkin karena Rusia juga menutup-nutupi dan sebagainya ya, kayak kita dapat informasi yang segini. Dibilang dia nemuin apa? Yang nggak ada di bumi, apa sih tadi? Kayak ada nemuin satu yang nggak ada gitu. Tapi nggak dirilis. Itu apa gitu.
Iya, ditawarin ilmuwan lain nggak mau. Nah, jadi sebenarnya Lake Vostok ini ya konspirasi sampai di situ, dan sampai sekarang kita juga belum tahu kayak apa gitu. Tapi boleh lihat ya coba Danau Lake Vostok. Ada nggak ini? Kayak gimana sih Lake Vostok? Cuma S aja sih. Vostok. Kalau gambar dari atas. Kayak gini penggambarannya. Oh damn man. S-nya segini. Oh cuma segini, kayak danau kecil. Iya, danau kecil. Gila ya? S udah 30 tahun nis. Ada geothermal juga. 30 tahun anjir. Lu ngebor. Penasaran sih gue. Anjir, masukin lah kamera cuy. Iya. Gue yakin sih. Aduh, gila penasaran sih. Maksud gue jadi suhunya di sana rada hangat berarti ya? Nggak beku aja danaunya. Iya, karena mungkin deket sama ini geothermal di bawah kan. Panas tuh. Jadi dia nggak beku sampai si danau Vostoknya itu. Ada lapisan panasnya juga. Anjir, sumpah kirim dah bro. Iya, dan menurut gue ya. Iya. Tapi gue yakin sih mereka pasti kayaknya udah deh. Cuma nggak mau aja, nggak mau rilis kan. Iya mungkin bisa. Itu kan salah satu yang paling mudah diakses adalah ya udahlah kamera aja kita taruh ini ya kan. Itu menurut gue udah satu hal yang mereka udah pasti ini. Nah gue nggak tahu juga nih, mungkin ini kan karena ada panas juga, jadi mereka nggak sepenuhnya dingin banget kan. Iya. Makhluknya masih bisa hidup juga. Iya. Cuma makan apa aja nggak tahu ya. Iya. Iya kan, hidupnya kayak gimana juga nggak tahu. Ya bener, makhluk kecil. Makhluk apa namanya? Deep apa tuh yang di bawah laut? Iya. Di ocean gitu juga masih bisa survive kan. Iya. Maksudnya makanannya masih ada gitu sampai situ, ekosistemnya ada. Gurita apa gitu. Gokil bro. Keren. Anjir, tapi serem juga sih kalau global warming terus meleleh. Tiba-tiba keluar sesuatu dari situ. Ini mungkin Antartika menarik untuk dieksplor ya. Airnya kedalamannya 650 sampai 800 meter. Ditutupi 3.600 meter es. Gokil. Asik. 800 meter. Gue jadi penasaran dulu Antartika apa ya? Sempat ada nggak sih? Nggak ada es sama sekali, nggak ada ya? Bumi ya? Emang pasti ada kan? Kutub. Lupa gue, kayaknya terbentuk juga di sini tuh gara-gara yang bencana atau apa gitu. Gila sih. Ini lah kita bahas bentuk bumi lagi, kondisi bumi lagi yang terjadi di dunia ini bro, karena masih belum solve. Ya segitu saja lah paling kalau untuk Lake Vostok Monster ya gue. Sebenarnya judulnya aja monster, tapi kayak feeling gue sih tidak ada monster ya di sana. Sulit kayaknya kalau ada monster di sana, kayak gue yakin ketika dibor dia udah kayak, atau nggak pasti ngedenger suaranya aja dah gitu sih kan. Udah di kedalaman berapa mah udah jiper bro gitu manusia. Ya itu justru yang ditutupin ketika mendengar suara raungan. Iya sih bener sih. Tapi memang menarik sih karena Antartika terlalu luas dan keterbatasan cuaca ekstrim. Ekspor di sana juga memenuhi budget yang luar biasa dan nggak bisa sembarangan sih. Bener. Tapi gue yakin ada sesuatu di sana. Pasti banget, nggak mungkin nggak ada kalau es doang. Atau mungkin di dalam esnya bener sih. Kalau es doang berarti udah ketutup maksudnya. Tapi di dalam esnya gue yakin sih ada sesuatu. Atau enggak memang ada makhluk hidup di Antartika juga kali ya, bener ya? Di cuaca ekstrim ya? Maksudnya? Ada nggak sih bisa hidup makhluk kalau Antartika? Kayaknya penguin. Serigala bisa ya? Penguin. Terus oh ya udah berarti apa? Masih. So di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah Antartika. Kalau di tengah-tengah kayaknya nggak mungkin ya, kayak kalau kayak beruang sama penguin karena kan makannya mungkin nggak ada. Iya. Kayaknya nggak deh kalau di tengah gitu. Ya seperti itulah guys untuk konspirasi dari Lake Vostok Monster. Jadi buat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Ini rilis kapan dia? Besok. Mantap. Besok kita akan rilis. Jadi kalian nonton duluan untuk membership. Nanti kabarin aja kita bahas apa lagi bareng Fedian lah. Semoga Fedian bisa gitu. Yui. Atau mungkin nanti kan ada juga ini ya Indonesia China ya, gokil. Seperti kita live lagi 2 minggu lagi tuh, 2 minggu lagi sama Jepang. Kalau Jepang mah gak usah live lah. Tapi kita akan ada react juga nanti. Oh iya, react membership masih ada, gokil. Ya buat kalian yang nonton Opini Tengah Malam, jangan lupa like, subscribe, sama komen. Dan segitu aja dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.